Apa sih Pak inovasi yang sudah dilakukan oleh yayasan itu Pak? Baik, sebelumnya kita perlu sampaikan bahwa Yayasan AAI atau Agus Arifin Institute ini punya 4 kaki. Yang pertama adalah bidang pertanian dan perkebunan, yang kedua adalah penerbitan, yang ketiga adalah broadcasting, yaitu majalah dan TV yang sementara ini masih streaming dan di media YouTube. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan pesantren. Dari inovasi yang kita lakukan di keempat-empatnya adalah yang pertama di pertanian kita menggunakan eco green, semuanya kita minimal untuk menggunakan pupuk kimia. Kita menggunakan pupuk yang seperti kompos dan pupuk kandang. Kemudian tanah tidak dieksploitasi secara terus-menerus. Kita istirahatkan setiap 3 tahun dengan diganti dengan tanaman kacang-kacangan. Tidak lain adalah untuk menurunkan kadar keasaman. Kemudian inovasi ini berlanjut sampai pada teknologi paskanya. Kita pengeringannya sudah menggunakan kombinasi matahari dan blower yang digerakkan oleh diesel, ya, sehingga kita meskipun musim hujan kita tetap menjaga kualitas pertanian. Kemudian inovasi kedua di bidang pendidikan khususnya adalah pendidikan betul murah, tidak anak-anak tidak perlu bayar mahal, tapi sudah mengadopsi ke e-learning. Kita sudah menggunakan IT, kita sudah mengadop kurikulum berbasis kompetensi, kita mengadop kurikulum 13 versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita juga sudah menggunakan less paper, sedikit mungkin menggunakan kertas, anak-anak sudah bisa menggunakan peralatan-peralatan komputer dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah anak-anak sudah terbiasa dengan suasana seperti melihat pelajaran tidak harus melalui buku dan sebagainya. Kemudian inovasi yang berikutnya adalah di penyiaran atau pembuatan buku maupun majalah, semuanya dikerjakan oleh pegawai, tidak di dalam satu tempat. Mereka cukup dengan menggunakan media yang ada seperti dengan email dan sebagainya. Jadi kantor sangat sekali tidak terlalu perlu ada, jadi cukup mereka bekerja di tempatnya masing-masing. Kan secara overall didukung oleh ketiga sumber tadi, di mana sekolah untuk hidup perlu backup dana yang cukup, dan backup dana yang cukup di-generate dari penerbitan, dari pertanian, dan dari penyiaran. Kira-kira itu. Kalau impact-nya sendiri secara overall itu apa sih? Oke, dari di sisi pertanian misalnya, kita punya tanah kurang lebih 5 hektar itu, kita bagi 5 untuk penggarap. Jadi saya tidak mengerjakan sendiri, tapi kita mengajak orang setempat, orang lokal yang memang secara ekonomi mereka tidak punya aset, tidak punya tanah, tidak punya sawah, tapi kita ajak, tapi mereka punya skill untuk bertani. Maka 5 orang ini kita bagi 1 hektar, biaya ongkos produksi dan sebagainya kita dari yayasan. Kemudian begitu panen kita bagi 2, mereka tinggal kembalikan modal yang pernah diberikan yayasan tanpa bunga, dan mereka sudah bisa membawa hasil 50% dari setiap panen. Dan kita menanam 3 kali panen dalam setahun, di mana sekali panen untuk per hektarnya bisa antara 8 sampai 10 ton, berarti mereka mendapatkan kurang lebih 5 ton. Bila harga beras, bila mereka langsung jual dalam bentuk gabah basah, itu kurang lebih harganya sekitar 3.000-4.000. 3.000 kali 4.000 kali 5 ton sudah cukup banyak untuk kehidupan mereka. Mereka rata-rata suami istri dengan 2 anak. Jadi kita bisa mengangkat 20 orang dalam bisnis ini untuk pertanian. Impact berikutnya adalah mereka juga bayar zakat untuk sekitarnya, yang meskipun kita tidak orang-orang itu tidak bekerja, yang di sekitar sawah juga mendapatkan manfaat. Kemudian di sisi lain impact-nya adalah secara overall nasional kita nyumbang lumbung nasional, yaitu ketahanan pangan nasional. Kalau untuk pendidikan sendiri Pak, impact-nya, oh ya, kita punya santri yang ada 2 kita bagi, yaitu 3 malah. Yang pertama adalah santri yang mampu, yang kedua adalah santri yang tidak mampu, yang ketiga adalah santri yatim. Untuk 2 dan 3 kita full support. Artinya kalau memang nggak bisa bayar, kita nggak bisa paksa. Kemudian kita punya santri kurang 100, sedangkan yatimnya ada 30 ada di Pandeglang,
30 ada di Bintaro. Mereka merupakan siswa atau anak yatim yang kita biayai dari bisnis yang tadi kita buat. Tapi mereka tidak tinggal di boarding atau tidak tinggal di pondok, karena memang secara teknis mereka masih bisa kita taruh, diletakkan di saudara atau keluarganya. Tetapi seluruh biaya untuk sekolah, untuk makan, dan untuk asupan gizi lainnya disupport oleh yayasan. Dan saat ini yang sudah lulus adalah sekitar 20 sejak tahun 2007 dan ada 60, dan setiap lulus kita ganti yang masuk baru, yang anak PAUD, yang usia dini. Pun kalau ada yang daftar lagi akan kita terima. Tetap diterima ya, Tetap Pak, ya, diterima. walaupun sudah penuh. Sudah penuh. kuotanya. Karena kita sebenarnya tidak ada penuh. Sebenarnya kita tinggal atur. Kalau anaknya negeri kan tidak bayar di sekolah. Kita juga support asupan gizinya saja. Pekerjaannya sendiri seperti apa, Pak? Kita punya pegawai di sekolah itu ada 7 guru. Semuanya kita istilahnya kita gaji sesuai dengan standar UMR ya, dan mereka juga mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk mencapai derajat sertifikasi, sehingga apabila mereka sudah tidak mengajar di yayasan, misalnya apply atau melamar ke tempat lain, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Kemudian di tempat lain seperti di pertanian pun sama, mereka kita edukasi dengan teknologi-teknologi yang eco-green. Dikasih pelatihan Ya, bagaimana mereka bertani. Dulu mereka menggunakan kerbau, di 3 tahun terakhir ini mereka sudah menggunakan traktor. Menanam dulu pakai orang, sekarang sudah pakai mesin. Inspirasinya dari siapa, Pak? Sebenarnya saya dapat inspirasi dari ayah saya, karena ayah saya dulu petani yang tidak pernah membiarkan tanah itu tidak terpakai. Semua tanah prinsipnya bisa digunakan, bisa ditanamin, bisa menghasilkan. Asal kita tahu caranya, tahu teknologinya, dan jangan lupa ajak orang yang di situ yang tidak punya penghasilan untuk menggarap tanah itu, insya Allah akan dapatkan kebaikan yang berlipat-lipat di dunia maupun di akhirat. Kira-kira. Kayaknya itu udah moto hidup ya, Pak ya. Iya. Sendiri benefitnya apa tuh, Pak? Oke, di sisi pertanian jelas harga pangan setiap hari tidak tambah turun tapi tambah naik. Sementara di pihak lain kita sudah bisa mengembangkan satu teknologi-teknologi yang bisa meningkatkan, mengintensifkan produksi. Jadi semula dulu bisa 8, sekarang bisa 10. Kalau nanti kita inovasi lagi dengan bibit yang bagus, dengan metodologi pertanian yang bagus, bisa 12, maka kita akan mendapatkan hasil panen yang bagus. Dengan teknologi pasca panen yang tepat, kita akan punya produksi yang dengan harga kualitas nomor 1. Dan kita sekarang mengikat kontrak dengan beberapa beberapa pembeli, diantaranya adalah supermarket maupun bulog yang memang akan memanfaatkan hasil petani kita. Ya, secara parsial daerah maupun nasional merupakan kontribusi terhadap pangan nasional. Rencana ke depan kira-kira? Ya, dan ke depan kita akan menambah luas tanah, kemudian kita membuat sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian di sisi penerbitan kita akan merambah ke dunia berita dan majalah yang online, akan kita besarkan, termasuk televisi akan kita kembangkan lagi melalui streaming satelit maupun ke terestrial. Dan itu bisa ngeling ya, Pak ya, bisa dengan anak-anak yang tadinya sekolah di situ, bisa bekerja di situ, bisa bekerja betul. Yang pasti sekarang contoh ada beberapa anak yang sudah bisa mulai membuat video ringkas, bisa ikut bekerja di tempat kita. Gitu. Ya, bisa membantu. Terima kasih Pak Agus. Ada mungkin pesan satu Pak buat orang di luar sana? Baik. Yang penting lakukan apa yang Anda bisa, apapun profesi Anda. Sebenarnya kita diberi oleh Tuhan 2 tangan dan diberi oleh Tuhan oleh Allah akal dan hati. Pakai itu untuk kebaikan orang banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.